Warungnya memang tutup, pemiliknya hilang tanpa jejak. Tapi ketika tempat itu dibuka lagi oleh orang baru, rasa satenya justru tetap sama, terlalu semak. Dan di malam paling sunyi, dari kamar belakang terdengar suara paruh mengetuk lantai seolah makhluk yang dulu menagih tumbal belum pernah pergi. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Sejak awal, aku selalu menganggap warung sate ayam asli Komal itu sama saja seperti warung sate lainnya. Letaknya pun tak istimewa di sebuah gang sempit, yang bahkan motor pun harus pelen-pelen kalau ingin lewat. Tapi entah kenapa, warung itu selalu penuh. Dari pagi sampai malam, dari hari biasa sampai malam hujan. Seolah-olah, tak peduli berapa banyak warung sate lain di pinggiran jalan raya besar. Tetap saja para pembeli datangnya ke sana. Warga sekitar sering mengulang satu kalimat yang pernah pertama kali diucapkan Mbah Sarmi, perempuan sepuh yang rumahnya berada tepat di seberang gang. Warung kai ora tau sepile, ra umum kui, ora umum, katanya, sambil mengipas bara tungku di beranda rumah. Dan sejak kali pertama ku dengar kalimat itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak kupedulikan. Ada satu hal yang membuatku heran. Aroma sate dari warung itu selalu muncul, bahkan sebelum bara menyala. Aku pernah lewat pagi hari, sebelum pemiliknya datang, dan tetap saja hidungku mencium bau yang aneh aroma, sate bakar yang terlalu harum. Warga bilang, harumnya itu kayak manggil-manggil, la, opo, ora karasa. Dan jujur, memang seperti itu rasanya. Aroma yang seakan memancing dari kejauhan, membuat orang menelan ludah tanpa sadar. Pemiliknya, Pak Randy, sering menjadi bahan pembicaraan. Lelaki itu jarang terlihat sebelum matahari tenggelam. Siang hari warung sudah buka, tapi hanya dikelola pembantunya, Sukri. Warung terasa biasa saja ketika siang. Rasanya juga biasa, kata para ibu yang sering membeli. Tapi ketika malam tiba di saat Pak Randy sendiri mulai menyalakan bara, semua berubah. Dagingnya lebih empuk, aromanya lebih kuat, dan entah bagaimana, warung itu bisa penuh hanya dalam hitungan menit. Setelah lampu-lampu toko di pinggir jalan mulai padam, satu persatu. Pak Randy kui, ojo sampai nesu. Karo wong we jarang ngomong, opo meneh karo setan, kata seorang bapak, sambil tertawa hambar suatu malam. Tapi, dari wajahnya, aku tahu ia tidak benar-benar bercanda. Sukri, pembantu setianya, adalah tipe orang yang kalau tidak ditanya, tidak akan bicara. Aku pernah menyapanya sekadar basa-basi. Ramai. Ya, conyak. Sukri hanya menunduk. Bibirnya gemetar, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ada juga sesuatu yang menahannya. Dan sejujurnya, dari sorot matanya aku membaca ketakutan yang sulit dijelaskan. Yang paling membuat orang bertanya-tanya adalah perubahan rasa sate saat malam hari. Buruh kaya pernah bercerita padaku di teras rumahnya. Siang itu rasanya biasa nak, tapi malam, astagfirullah, enak pol. Dagingnya lembut, empuk, kayak dimasak wong pinter. Ia menatapku sambil memperkecil suaranya. Tapi sadar gak sih Le, kalau rasa itu munculnya cuma pas Pak Randy yang bakar? Aku tidak menjawab saat itu. Tapi malam-malam berikutnya, tanpa sengaja aku memperhatikannya sendiri. Di setiap malam ketika api baru dinyalakan oleh tangan Pak Randy, aroma itu kembali muncul, harum yang terlalu kuat, terlalu menggoda, terlalu tidak wajar. Rumor pun mulai muncul. Ada yang bilang Pak Randy adalah orang yang dulu pernah bangkrut, lalu mendadak kaya setelah membuka warung itu. Ada yang bilang ia jarang terlihat di masjid, padahal dulu rajin. Ada pula yang mengatakan mereka sering melihat bayangan berdiri di sudut warung ketika bara terakhir dipadamkan. Padahal saat itu pelanggan sudah pulang semua. Tapi desas-desus paling aneh muncul dari cerita anak-anak. Mereka bilang, malam-malam tertentu, ada sosok perempuan tua bertubuh kurus melintas di halaman belakang warung. Perempuan yang tidak dikenali siapapun dan hilang dalam gelap sebelum sempat dipanggil. Mbok sirap, bisik seseorang. Suatu malam, nama yang kemudian menjadi legenda kecil di kampung kami. Percakapan-percakapan kecil itulah yang membuat warga makin sering membicarakan warung tersebut. Semua dimulai dari hal sepele, aroma sate yang terlalu harum, pelanggan yang datang tanpa henti, dan kehadiran pemilik yang hanya terlihat di malam tertentu. Tapi, lama-lama, cerita itu mengalir seperti air deras dari mulut ke mulut. Aku ora yakin kui warung biasa. Le, kata seorang penjual gorengan suatu malam, sambil memandang gang sempit itu dengan ekspresi tak nyaman. Warung sate, opo pesugihan, sing, ngerti, Mung Gusti. Dan saat ia mengucapkan kalimat itu, aku tidak bisa menertawakannya seperti biasanya. Entah kenapa,
Malam itu aroma sate kembali tercium. Sangat harum, sangat lembut, dan terasa memanggil. Padahal bara api belum dinyalakan. Padahal Pak Rondi belum datang. Padahal warungnya masih gelap. Dan saat itulah aku sadar, apapun yang membuat warung itu ramai, bukan hanya soal rasa satenya. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih rakus daripada manusia yang ikut berdiri di balik wangi asap itu. Aku masih ingat malam ketika desis-desis tentang warung sate itu berubah dari sekadar kecurigaan menjadi sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Semua dimulai dari cerita seorang tukang ojek bernama Bang Darto, lelaki paruh baya yang sehari-hari ia mangkal di dekat pertigaan Komal. Orangnya terkenal banyak bicara, tapi kali itu ucapannya tidak terdengar seperti obrolan ringan. Nada suaranya rendah, gemetar, dan matanya tidak berani menatap langsung ke arah warung sate yang bahkan dari kejauhan masih tampak ramai. Aku ki krungu suara. "Le," katanya sambil menghisap rokoknya terlalu cepat. Tangan yang memegang korek terlihat sedikit bergetar. Padahal biasanya Bang Darto itu santai, bahkan kadang bercanda sampai kelewatan. Tapi malam itu, tidak. Benar-benar tidak. Aku duduk di dekatnya di warung kopi. Hanya beberapa meter dari lokasi ia biasa mangkal. Aroma sate masih tercium tipis dari arah gang kecil itu. Tapi rasanya berbeda, seolah aroma itu menyimpan sesuatu yang berat. Seperti kabar buruk yang tidak ingin diucapkan. "Suara apa, tuh?" tanyaku. Ia menunduk. Wajahnya menghadap meja. Bukan menghindari sorotku, melainkan menghindari pandangannya sendiri ke arah gang. Suara kayak hewan disembelih. Aku tertawa kecil, mencoba menganggap itu hal biasa. "Lah, wong warung sate, tuh." Ya jelas penyembelihan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ia menatapku tajam. "Hiwan op, kowe ngerti tanan opo sing tak rungoke wingi bengi?" Nada suaranya naik sedikit. Orang-orang di sekitar kami mulai melirik, tapi tidak ada yang mendekat. Orang Komal sudah cukup sering mendengar cerita aneh dari Bang Darto, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menegangkan di udara. Aku wis biasa krungu ayam disembelih le. Sore-sore, pas persiapan, suarane seso. Gerakane paham, tapi sing wingi ki ora koyok kui. Ia memejamkan mata, seperti mengulang suara itu di kepalanya. Koyo sirah, gede, nepasi abot. Terus, Jared. Ia menggantung kalimatnya. Wajahnya memucat. Aku meneguk kopi yang tiba-tiba terasa pahit. "Kamu yakin? Bukan ayam?" Bang Darto menggeleng pelan. "Koyo sapi sek, dipencet tenggorokane. Tapi sepe. Oro." Lelaki itu menghela napas panjang, seolah cerita yang ingin ia sampaikan lebih berat lagi. Sing ngegawe aku merinding. Suaranya itu muncul pas jam 12 malam le. Waren wis tutup, lampune mati kabeh. Aku tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Jam 12 malam. Warung itu memang biasanya sudah gelap sejak pukul 10 atau 11. Tidak ada aktivitas berarti. Setidaknya tidak yang terlihat oleh mata. Bang Darto melanjutkan. "Aku lagi mangkal. Ndang balik sebenarnya. Tapi aku nang kenesek, ngerokok. Cibir krungu suara itu." Ia menepuk dadanya. Suarane langsung nyantol nang kene. Nggak bisa hilang. Ia memalingkan muka ke arah gang, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu ia mendekat ke arahku dan berbisik. Aku ki sempat mikir suaranya manusia. Tapi manusia opo sing jarit koyo ngono. Suasana warung kopi mendadak terasa sunyi. Hanya suara kipas tua yang berdecit dan dentingan gelas terdengar. Beberapa orang mulai perlahan mencuri dengar. Tapi tak ada yang berani menyela. Karena tak ada seorang pun di Komal yang berani mendengarkan cerita seperti ini. Terlalu dekat dengan warung sate yang dimaksud. "Aku sempat nyoba ndelok," kata Bang Darto lirih. "Dari samping warung. Kan ana celah cilik nang belakang. Sing deket kran, aku deket esek. Ngintip. Tapi, sing tak delok malah lui. Aneh." Aku refleks menelan ludah. "Delok apa? Tuh, I am ora jealous." Gerakan, bayangan, kadohan karo cahaya. Tapi, ana sing laku nang belakang warung. Padahal aku yakin ora ana wong. Sukri wewes muli. "Parendio wis ora ana. Bayangan wong, ngono. Wong tapi ora persis wong." Ia mengerutkan kening, mengingat sesuatu yang membuat wajahnya berubah pucat. Kakin, loro. Tapi gerakane cendak-cendak. Koyo mlaku nganggo dengkul. Orang nganggo telapak. Aku terdiam. Waktu seakan berjalan lambat. Bang Darto bersandar, menatap kosong ke arah gelapnya gang. Pas aku lagi ngintip, suara nejerit itu muncul maneh.
Tapi siapapun itu, koyo ngerti aku ngintip. Ia menghentikan ceritanya, menatapku dalam-dalam. Ada ketakutan yang nyata di matanya. Aku sumpah aku kerungu napasnya pas banget di belakang telingaku. Ia memegang tengkuknya sendiri, seolah masih merasakan dinginnya. Har, aku neng pinggir tembok, sing ono neng buriku. Yo tembok, tapi ono. Aku merasa tengkukku ikut merinding. Aku, ora ono, opo-opo. Kosong. Ia terkekeh pelan. Tapi bukan tawa lebih seperti pelepasan rasa takut. Tapi pas aku nengok maneh ke arah celah waru, bayangane hilang. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku ora wani lewat kana bengi-bengi menehle. Opo wesing tak rungoke wingi. Kui, dudu, suarane ayam. Lan dudu suarane manungsa. Aku tidak menjawab. Rasanya, apapun jawaban yang keluar dari mulutku tidak akan bisa menghapus ketakutan di wajah Bang Darto. Malam itu, aroma sate yang biasanya membuat lapar terasa justru menyesakkan. Seolah bukan lagi bau daging ayam yang terbakar, tapi bau sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih tua, dan lebih haus darah. Dan sejak pengakuan itu, warga mulai percaya bahwa di belakang warung sate itu ada sesuatu yang bekerja bersama Pak Randy. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi bisa terdengar oleh mereka yang tidak sengaja lewat saat malam terlalu sunyi. Sesuatu yang suaranya bukan milik dunia manusia. Aku dulu tidak pernah memperhatikan perubahan rasa sate di warung itu. Bagiku, sate ya sate. Tapi cerita Buru Kayah dan beberapa ibu pasar lainnya membuatku mulai memperhatikan detail yang selama ini terlewatkan. Detail yang pada akhirnya membuatku mempertanyakan kenapa rasa sate di warung Pak Randy bisa berubah. Bukan meningkat secara biasa, tapi berubah seperti tangan yang memasaknya adalah tangan berbeda. Pada suatu sore menjelang maghrib, ketika angin dari arah jembatan Komal membawa bau-bau lembab khas pinggir sungai, Buru Kayah duduk di teras rumahku sambil menyeruput teh yang mulai dingin. Ia mendesah pelan sebelum berbicara, seolah apa yang ingin disampaikannya terlalu sensitif untuk sekadar obrolan tetangga. Kowe ngerti satenya Randy koyo enak nenek bengito, katanya. Suaranya rendah, bukan nada iri, tapi lebih ke kebingungan atau ketakutan kecil yang tidak ia tunjukkan terang-terangan. Aku mengangkat alis. Bedanya jauh, Bu. Buru Kayah menatapku serius. Matanya melebar seakan ingin memastikan aku mendengar dengan benar. Jauh, ndak main-main jauh. Siang itu rasanya biasa. Kadang malah agak alot. Tapi pas malam, astagfirullah. Empuknya itu koyo ndak mungkin dari ayam biasaan. Ia kemudian memegang lengan kirinya sendiri, menggosok-gosokkan jarinya seperti mengingat tekstur daging yang pernah ia kunyah. Koyo daging duwe urip dewe, lembut, pulen, tapi yo ada rasa aneh. Wangi banget, wangi sing ora tau tak cium nang sate-sate liane. Aku menyimak diam-diam, mencoba memahami apa yang ia maksud. Aku sendiri pernah membeli sate di warung itu, tapi entah kenapa aku hanya datang siang. Mungkin karena pekerjaanku tidak memungkinkan keluar malam-malam. Jadi aku tidak pernah tahu apa yang dimaksud rasa berbeda setelah maghrib. Buru Kayah melanjutkan sambil menunduk. Suaranya menurun. Aku iki wong tua wis makan macam-macam. Aku ngerti bedene rasa enak sing wajar lan rasa enak sing yo apa nomonge sing endak lumrah. Ia menatapku, kali ini tanpa berkedip. Sate malam itu rasanya koyo enake. Kau dudu enak manusia. Kalimatnya menusuk. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Rasa yang bukan enak manusia itu membuat tengkukku dingin. Malam berikutnya, aku mencoba membuktikan sendiri apa yang dimaksud para warga. Setelah maghrib, aku berjalan ke warung itu. Lampu di gang kecil sudah menyala redup. Warung Pak Randy terlihat ramai seperti biasa. Tidak ada yang aneh di mata orang luar. Tapi setelah cerita dari Buru Kayah dan pengakuan Bang Darto beberapa hari lalu, rasanya suasana warung itu tidak lagi terasa wajar. Suara kipas, dentingan piring, percikan sate, dan sesekali tawa pembeli bercampur menjadi satu. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti di depan warung. Aroma sate. Bukan aroma ayam terbakar biasa. Lebih harum, lebih kuat, seperti muncul dari daging yang tidak mengenal waktu basi atau umur potongan. Aroma itu benar-benar memancing air liur. Ketika aku hendak duduk, suara lirih dari sampingku terdengar. Bedanya kerasa? Seseorang berbisik. Ternyata itu Buru Kayah yang kebetulan berada di sana juga. Ia tersenyum kecil bukan? Senyum senang. Tapi senyum yang memaksa dirinya tampak wajar.
agar tidak terlihat takut. Nyicip Wele, ben kowe ngerti maksud aku. Aku mengangguk dan memesan seporsi. Saat sate itu disajikan di depanku, aku hampir tidak percaya. Bukan karena tampilannya, tapi karena wangi yang keluar darinya. Menggiurkan, tapi ada sesuatu di balik wangi itu yang membuatku tidak sepenuhnya nyaman. Rasanya seolah ada tangan lain yang ikut mengaduk bumbunya. Tangan yang bukan milik manusia. Aku menjilat bumbu yang menempel di ujung jariku. Sesaat lidahku terasa hangat, lalu lunak. Lalu, seperti ada sensasi halus berjalan di pangkal tenggorokan. Enak tapi, enak. Buruk Kaya berbisik. Nah, kerasa toh, daging ini bukan cuma empuk, tapi kayak nyawane durung ilang kabeh. Aku terdiam, karena yang ia katakan benar. Rasa sate itu anehnya hidup. Rasanya seperti daging yang masih punya sisa energi yang belum tuntas. Kami makan tanpa banyak bicara. Dan ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat sesuatu yang membuatku makin yakin. Ada hal yang tidak biasa di balik kelezatan ini. Pak Randy, yang biasanya membakar sate sambil tersenyum tipis atau ngobrol pendek dengan pelanggan, malam itu diam sekali. Tangannya bergerak cepat, terlalu cepat. Bara api menyala dengan cara yang tidak sepenuhnya mengikuti hukum biasa. Api membesar saat ia mendekat, mengecil ketika ia pergi, seakan bara itu mengenali pemiliknya. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ada pembeli baru yang duduk, ia menoleh seakan sedang menghitung sesuatu. Tapi bukan menghitung jumlah pelanggan. Enter apa? Setelah sepiring sate itu habis, aku merasa hal lain. Kenyang yang tidak normal, bukan kenyang biasa, tapi kenyang yang rasanya seperti tidur panjang. Seperti tubuhku ingin menarik napas sangat dalam dan tidak bangun lagi. Buruk Kaya melirikku pelan. Enak tenan, Zou, tapi kowe ngerasakan le, rasa enakiku. Ko ana akibat, aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Iya bu, rasanya, bukan rasa yang harusnya ada di sate ayam. Buruk Kaya menatap ke arah warung dan berbisik lirih. Cuyo kyuruga, rasa enak iki muncul. Pas maghrib merembarang, waktu sing setengah dunia, setengah ora. Di kejauhan, aroma sate kembali merebak kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah wangi itu mengundang atau mengancam. Yang jelas, mulai malam itu, aku percaya satu hal. Ada sesuatu yang ikut memasak sate itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi ikut memberi rasa. Sesuatu yang mungkin tidak memiliki wujud manusia, namun memiliki selera yang jauh lebih ganas daripada manusia manapun. Kupikir aku sudah cukup mendengar cerita aneh tentang warung sate. Itu suara dari belakang warung. Rasa sate yang berubah setelah maghrib. Aroma yang seperti memanggil-manggil. Tapi semuanya terasa hanya seperti gosip. Sampai aku sendiri melihat sesuatu yang seharusnya tidak kusaksikan. Sesuatu yang membuatku mengerti kenapa warga diam-diam takut menyentuh apapun yang berasal dari warung itu. Bahkan sekadar tusukan satenya. Semua bermula ketika aku melewati gang itu di sore hari. Langit mulai mendung. Angin membawa bau tanah yang basah. Dan dari kejauhan, terdengar suara azan asar menggema. Warung sate Pak Randy masih tutup. Meski pintunya sedikit terbuka. Yang ada hanya Sukri yang sedang menyapu halaman kecil di depan dapur. Ia bergerak cepat, seolah tidak ingin ada yang melihat apapun yang ia lakukan. Aku sempat melambaikan tangan. Tapi Sukri hanya mengangguk singkat, lalu kembali menunduk. Sejak pengakuan Bang Darto, sikapnya semakin membuatku curiga. Ia tampak seperti orang yang selalu dikejar waktu, atau mungkin dikejar sesuatu yang tidak ingin ia sebutkan. Di Eugene Gang, tepat di dekat tempat sampah umum, aku melihat sesuatu yang mencolok. Sekantong plastik hitam besar yang isinya tidak diikat dengan benar. Plastik itu jatuh dari motor pengangkut sampah desa. Mungkin Sukri lupa mengikatnya. Mungkin sengaja. Entahlah. Tapi yang membuatku berhenti melangkah adalah sesuatu yang menyembul dari sobekan plastik. Itu sekumpulan tusukan sate dalam jumlah yang tidak wajar. Puluhan, mungkin ratusan. Tusukannya berbeda dari tusuk sate biasa. Warnanya lebih gelap, seperti bekas terbakar tapi terlalu pekat. Seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar arang yang menempel. Dan ada bau aneh yang keluar dari plastik itu. Bukan bau sate, bukan bau sampah. Bau yang aku bahkan sulit menjelaskan. Hangat, amis, tapi juga manis dengan cara yang tidak normal. Aku jongkok, mendekat. Sebagian tusukan itu terlihat utuh, tapi sebagian lagi patah dan yang paling membuat merinding. Beberapa tusukan tampak seperti bengkok tidak wajar. Bukan bengkok karena panas. Bengkok seperti dipatahkan oleh tangan atau sesuatu yang menggenggamnya dengan kekuatan yang tidak semestinya. Baru aku hendak meraih satu tusukan yang jatuh keluar plastik. Tiba-tiba suara seseorang menghentikanku. Jangan dipegang.
Nada suaranya pelan, tapi tegas. Aku menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sampingku. Aku mengenalnya sebagai Pak Dayat, tukang becak yang rumahnya tidak jauh dari situ. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, seperti orang yang baru saja melihat kecelakaan. Aku berdiri perlahan. Kenapa, Pak? Pak, kan cuma tusuk sate. Pak Dayat menggeleng cepat. Terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Bukan tusuk sate biasa itu, Le. Aku menatapnya, mencoba membaca keseriusan di matanya. Tapi tatapannya tidak memberi ruang untuk bercanda sedikitpun. Memang kenapa? Kotor, tanyaku, ringan. Ia menutup mulutnya dengan tangan sebelum menjawab. Kowe, ngerti nggak? Tusukan itu pernah dipakai untuk apa? Aku mengangkat bahu. Ia mendekat, suaranya turun hampir seperti bisikan. Tusukan itu, ora boleh diambil. Ora boleh dipindah, apalagi dibawa pulang. Wong we sing ora sengaja nginjek we pernah sakit sebulan. Aku tertawa kecil, karena rasanya seperti cerita berlebihan. Tapi wajah Pak Dayat tidak berubah sama sekali. Aku orang ngipul, Le. Mbu opo sing dilakoni Randy karo tusukan-tusukan iku. Sing jelas, wong-wong kenewes ngerti. Sampah dari Warren saja disentuh. Aku menelan ludah. Perkataannya membuatku mengamati plastik itu lebih saksama. Baru kusadari, sebagian tusukan itu memiliki bercak kecil seperti keringat minyak. Tapi terlalu gelap untuk dibilang minyak ayam. Pak Dayat lalu menambahkan sesuatu yang membuat tubuhku tiba-tiba dingin. Wong-wong kene percaya, sate yang dijual Randy malam-malam itu rasane beda bukan karena ayamnya, tapi tusukan ini. Aku mengerutkan kening. Maksudnya apa, Pak? Ia menatap plastik itu seolah melihat benda terkutuk. Tusukan iki dudumu ngalet masak. Iki bagian dari syarat. Kata syarat membuatku merinding. Syarat untuk apa? Antaksia. Sebelum sempat aku bertanya lagi, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki cepat. Sukri muncul dari arah warung dengan wajah kelabakan. Ia langsung menghampiri dan tanpa bicara apapun, mengikat plastik itu dengan kasar, lalu menariknya menjauh dari kami. Bahkan cara ia menariknya pun tampak seperti orang yang ingin menutup rahasia. Aku dan Pak Dayat hanya saling menatap. Saat Sukri menarik plastik itu, aku sempat melihat dari balik celah plastik yang sobek ada beberapa tusukan yang tidak hanya gelap, tapi juga seperti memiliki bekas goresan kecil. Goresan seperti bekas kuku. Bukan kuku manusia. Tidak lama setelah itu, Pak Dayat menepuk bahuku pelan. Mulai sekarang, kalau lewat sini, ojo penasaran meneh. Kadang sing kudune dibuang yo dudu barang sembarangan. Aku menatapnya bingung. Jadi tusukan itu, kenapa, Pak? Ada apa sebenarnya? Ia menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh. Sing tak ngerti, cuma siji, Le. Tusukan itu wis dipake kanggo sesuatu sing dudu. Masak kayak apa? Pak Dayat menggeleng cepat. Tolong, aku ora wani ngomong. Angin sore bertiup pelan, membawa bau plastik sampah tadi yang masih tertinggal di hidungku. Bau itu tidak hilang, meski aku berkali-kali menghirup udara lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, bahkan sampah dari warung sate itu saja sudah cukup membuat warga takut. Dan sesuatu yang membuat tusuk sate tidak boleh diambil itu pasti bukan sekadar bumbu atau daging. Ada hal lain yang menempel di tusukan-tusukan itu. Hal yang tidak boleh dibawa jauh dari warung. Hal yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Karena benda itu bukan sampah biasa. Benda itu bagian dari ritual. Dan ternyata, yang dibuang dari warung itu bukan hanya sisa sate, tapi sisa-sisa syarat yang sudah dipakai. Namaku Rasim, mantan karyawan di warung sate ayam asli Komal, yang sekarang jadi bahan pembicaraan orang sekampung. Sebelum semua desis-desis tentang pesugihan itu mencuat, aku sudah lebih dulu merasakan sesuatu yang tak beres di sana. Tapi waktu itu, aku tak punya keberanian untuk bicara. Sampai akhirnya, aku dipecat dengan cara yang aneh. Bukan karena aku malas, bukan karena aku mencuri, tapi karena aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku mulai bekerja di warung itu sekitar 2 tahun lalu, saat warungnya belum sesukses sekarang. Dulu, pembeli masih naik turun, kadang ramai, kadang sepi. Tapi aku ingat betul momen ketika semua berubah. Malam ketika Pak Sarman, pemilik warung, pulang larut malam dengan wajah pucat tapi senyumnya seperti baru dapat hadiah besar. Sejak malam itu, warung tak pernah sepi. Dari pagi sampai lewat tengah malam, selalu saja ada pembeli. Bahkan hujan badai pun tak pernah menghentikan antrian orang. Kata orang, itu rezeki. Tapi bagiku, rezeki seharusnya tidak membuat bulu kuduk berdiri.
Aku biasanya bertugas membersihkan meja dan membakar sate. Tambahan kalau sedang ramai. Tapi sejak warung ramai luar biasa, aku lebih sering disuruh membersihkan bagian belakang dekat dapur kecil yang jarang dipakai, tepat di samping tumpukan kayu bakar. Disitulah pertama kali aku mulai mendengar suara-suara aneh. Suara lirih seperti orang menggeram, kadang seperti napas berat yang tidak berasal dari manusia. Aku kira itu kucing atau mungkin hewan liar. Tapi suatu malam suara itu terdengar persis di bawah lantai dapur. Seperti ada seseorang yang ditahan di ruang sempit. Aku pernah bertanya pada Pak Sarman, "Pak, suara apa itu?" "Ya, dari bawah lantai." Ia hanya menoleh sebentar. Matanya seperti tidak suka aku bertanya. "Kamu kerja saja. Jangan tanya macam-macam." Jawabannya membuatku terdiam. Tapi rasa penasaran itu berkembang jadi rasa takut. Setiap malam suara itu semakin jelas. Kadang seperti suara tulang patah. Kadang seperti suara sesuatu digeret. Ada satu malam ketika suara itu mengucapkan sesuatu. Bukan jelas. Lebih seperti gumaman yang tersendat di tenggorokan. Tapi aku mendengar dua kata yang membuatku tak bisa tidur. "Masih kurang." Sejak malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu. Suatu hari, aku pulang paling akhir, karena harus membersihkan sisa piring kotor. Pak Sarman biasanya mengunci bagian belakang warung, dan membawa kunci itu sendiri. Tapi entah kenapa malam itu kunci dapur tertinggal. Aku melihatnya tergantung di paku dekat pintu. Aku tak tahu setan apa yang mendorongku. Tapi aku mengambil kunci itu, menyalakan senter kecil di ponsel, dan membuka pintu dapur yang selalu dikunci rapat. Begitu pintu terbuka, bau amis menyergap hidungku. Bukan bau ayam, tapi bau daging yang sudah lama disimpan di tempat yang terlalu lembab. Aku menutup hidung, melangkah masuk, dan mencari sumber bau itu. Di pojokan, ada papan kayu yang sebelumnya tidak pernah kulihat, karena tertutup drum kosong. Papan itu tampak seperti pintu kecil mengarah ke bawah lantai. Dan dari sela-selanya, keluar bau busuk yang menusuk. Aku jongkok, menempelkan telinga, dan aku mendengar gumaman itu lagi. Tapi kali ini, lebih jelas. Masih kurang. 1. Suaranya bukan seperti manusia bicara, tetapi seperti suara seseorang yang tenggorokannya rusak. Aku tersentak dan mundur. Tapi rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku pegang sisi papan itu, mencoba mengangkatnya sedikit. Baru saja celah terbuka beberapa sentimeter, aku sudah melihat sesuatu. Jari tangan manusia. Kurus, pucat, hitam di bagian kuku. Seperti seseorang mencoba meraih apa saja dari balik celah itu. Aku tak sempat menjerit, karena tiba-tiba ada tangan lain yang menutup celah itu dari dalam. Seperti mendorong papan itu agar tidak kuangkat. Itu membuatku jatuh terduduk. Senter di ponselku bergetar, karena tanganku gemetar hebat saat aku hendak lari. Pintu dapur terbanting dari luar. Pak Sarman berdiri di sana. Wajahnya tidak marah, tidak juga terkejut. Yang kulihat justru data. Seolah ia sudah tahu aku akan membuka pintu itu pada akhirnya. "Rasim," katanya pelan. "Kamu melihat sesuatu?" Aku tak bisa menjawab. Suaraku hilang. Ia mendekat, menepuk bahuku. "Seharusnya kamu tidak penasaran. Sudah sering saya bilang, jangan tanya macam-macam." Aku hanya bisa mundur, masih gemetar. Sementara Pak Sarman berdiri di antara aku dan pintu keluar. "Malam ini kamu pulang dulu," katanya. "Besok tidak usah datang lagi." Aku dipecat pada malam itu juga. Tidak ada penjelasan, tidak ada uang pesangon, hanya kalimat singkat, "Kamu sudah buka sesuatu yang tidak boleh dibuka." Aku masih ingat, saat aku keluar dari pintu belakang, aku sempat menoleh, dan aku melihat Pak Sarman menunduk ke papan kayu itu. Ia tidak menutupnya lagi. Ia seperti sedang berbicara ke sesuatu di bawah lantai. Aku tidak mendengar kata-kata dia dengan jelas, tapi aku tahu dua kata terakhir yang ia ucapkan. "Besok makan." Dan sejak hari itu, aku tak pernah berani melewati warung itu lagi. Bahkan dari jauh pun aku bisa merasakan hawa yang sama seperti malam ketika aku mendengar suara di bawah lantai hawa. Sesuatu yang lapar dan terus lapar. Aku rasa apapun yang ada di bawah warung itu bukan sesuatu yang ingin diketahui manusia. Dan aku tahu satu hal pasti. Warung itu tidak ramai karena enaknya sate. Ada sesuatu yang memberi rezeki pada Pak Sarman. Dan sesuatu itu hidup. Aku tidak pernah melupakan malam itu. Malam ketika segala sesuatu yang selama ini hanya berupa deses-deses, akhirnya terdengar jelas di telingaku sendiri. Malam ketika bau asap sate berubah jadi bau sesuatu yang jauh lebih menyesakkan dada. Namaku Wito. Rumahku hanya berjarak 3 rumah dari warung sate ayam asli Komal. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan aroma daging terbakar dari warung itu. Tapi beberapa bulan terakhir,
bau itu mulai terasa lain, terlalu tebal, terlalu panas. Seperti bercampur dengan sesuatu yang tidak seharusnya dibakar. Malam itu, sekitar jam 11 lebih sedikit, aku sedang duduk di teras sambil mematikan rokok terakhirku. Udara lembab, angin hampir tidak berhembus. Biasanya waktu-waktu seperti ini, suasana sangat tenang. Tapi malam itu, tidak. Asap dari arah warung Sarman naik begitu pekat, gelap, dan menumpuk rendah seperti kabut. Aku heran karena jam segitu biasanya warung sudah tutup. Pembakaran sudah dimatikan, dan pegawainya sedang beberes. Aku sempat berpikir, apakah ada yang terbakar? Tapi tidak ada kobaran api, tidak ada kepanikan. Hanya asap, pekat, dan diam. Aku berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Dari jarak beberapa puluh meter, aku bisa melihat pintu utama warung tertutup. Tapi ada cahaya berpendar dari sisi belakang, cahaya merah, seakan berasal dari api panggangan yang terlalu besar. Namun tidak ada suara orang membakar sate, tidak ada suara kipas angin, atau obrolan. Hanya suara gemeretak seperti kayu terbakar, dan bunyi napas berat yang entah dari mana datangnya. Aku memutuskan mendekat. Rasa penasaran memang selalu jadi masalahku. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuatku merasa harus tahu apa yang terjadi. Semakin dekat aku berjalan, semakin terasa aroma daging terbakar yang tidak biasa. Bukan aroma ayam, bukan aroma sate. Ada bau seperti rambut terbakar, dan itu membuat perutku mual. Belum sampai 5 meter dari pintu belakang warung, aku mendengar suara pertama. Bukan suara mesin, bukan suara hewan, itu suara manusia. Suara erangan pendek, seperti seseorang menahan sakit. Aku berhenti di tempat, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berbisik pelan, "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban, tapi erangan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara itu berasal dari kamar belakang warung. Kamar yang dulu katanya dipakai untuk menyimpan peralatan. Tapi beberapa bulan terakhir selalu tertutup rapat. Aku nekat mendekat ke sisi jendela kamar itu. Kaca jendelanya buram, penuh jelaga seperti sudah lama tidak dibersihkan. Dan dari celah kecil di bagian bawah jendela, asap hitam keluar seperti napas makhluk besar yang sedang tidur. Aku jongkok, mencoba mengintip. Tidak banyak yang bisa kulihat. Hanya cahaya merah dan bayangan yang bergerak pelan. Seperti seseorang mondar-mondir dengan gerakan aneh. Saat aku berdiri kembali, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan erangan, tapi teriakan singkat. Teriakan yang jelas berasal dari manusia. "Jangan, hentikan! Panas! Panas!" Suara itu begitu jelas, sampai aku terpaku. Aku mengira ada orang yang terluka. Aku sudah hampir mengetuk pintu belakang, ketika pintu itu bergetar dari dalam, disertai suara benda berat jatuh. Aku mundur spontan. Asu, desahku lirih. Ada apa di dalam? Dan tepat saat aku melangkah surut, pintu belakang terbuka sedikit. Hanya sedikit cukup untuk membuat asap keluar lebih deras. Tapi dalam sepersekian detik ketika celah itu terbuka, aku melihat sesuatu. Bukan wajah manusia, bukan juga hewan. Sesuatu yang berwarna merah gelap, kulitnya seperti dipenuhi luka lama, matanya hitam dan cekung. Makhluk itu muncul hanya sebentar di celah pintu, seperti sedang mengintip balik. Aku menjerit dan terjatuh, tapi sebelum aku bisa menjauh, pintu itu tertutup keras dari dalam, seperti ada tangan besar yang mendorongnya. Terdengar suara geraman rendah, bukan manusia, bukan hewan. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang menahan lapar. Aku bangkit tergesa, hampir jatuh lagi karena kakiku gemetar. Baru 2 langkah aku berjalan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam kamar belakang. Suaranya parau, tapi aku mengenalinya. Itu suara Pak Sarman. "Kau belum waktunya, jangan keluar dulu. Sabar." Suara Sarman terdengar seperti sedang berbicara, bukan kepada manusia. Dan setelah itu, teriakan manusia tadi terdengar lagi. Kali ini lebih menyayat. "Ampun Pak, jangan masukkan saya. Panas! Tolong! Tolong! Aku Seluruh tubuhku dingin. Apapun yang ada di dalam kamar itu terdengar seperti sedang memakan seseorang atau melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan menolak bergerak. Dari balik pintu, suara langkah mendekat. Pelan, berat. Setiap langkah membuat lantai kayu bergetar. Lalu, suara itu berhenti tepat di balik pintu. Hening, terlalu hening, dan dari celah kecil di sudut pintu, aku melihat sesuatu menetes ke lantai. Merah gelap, kental, dan baunya bukan bau sate. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku bisa berlari pulang. Yang ku tahu, begitu masuk ke rumah aku langsung muntah dan terkunci di kamar sampai pagi. Istriku sampai bingung, kenapa aku gemetar seperti habis melihat kematian.
Keesokan harinya, warung itu buka seperti biasa. Pembeli berderet panjang seolah tidak terjadi apa-apa. Aroma sate kembali normal. Tidak ada asap hitam, tidak ada teriakan, tidak ada tanda-tanda bahwa malam sebelumnya sesuatu yang mengerikan terjadi di balik pintu kamar belakang itu. Tapi sejak malam penuh asap itu, aku tahu satu hal. Warung sate ayam asli Komal tidak lagi seperti warung biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang diberi makan. Sesuatu yang kelaparan setiap malam. Dan setiap kali aku melewati warung itu sekarang, aku selalu berdoa agar apapun yang berteriak di malam itu tidak pernah menghafal suaraku. Namaku Sedin, penjaga malam di gudang material seberang jalan dari warung sate ayam asli Komal. Selama bertahan-tahan, aku duduk di pos kecil, menghabiskan malam dengan termos kopi dan radio butut. Dari tempatku berjaga, aku bisa melihat pintu depan warung itu jelas, bahkan terlalu jelas. Dan selama itu pula, aku melihat satu demi satu kejadian aneh yang tak pernah bisa kujelaskan dengan akal sehat. Tapi dari semua kejadian suara aneh, asap hitam, pembeli kesurupan yang paling membuatku tak bisa tidur sampai sekarang adalah malam ketika seorang pembeli masuk ke warung dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Kejadiannya sekitar 3 bulan lalu, malam minggu. Jalanan ramai karena banyak anak muda nongkrong di sekitar perempatan. Warung sate itu, seperti biasa, penuh. Bahkan jam 10 malam pun masih ada yang antre. Aku ingat karena malam itu, aku menambah jam lembur. Radio sedang memutar lagu lawas ketika seseorang membuat langkah penuh kegugupan, melintasi jalan menuju warung. Aku ingat jelas orang itu. Lelaki kurus berkemeja biru lusuh, mungkin pegawai kantoran atau sales. Ia membawa tas kecil selempang dan melihat ke kiri kanan, seperti sedang dikejar sesuatu. Waktu melewati pos jaga, ia sempat menatapku. Matanya merah, tapi bukan karena mabuk, lebih seperti karena menangis atau ketakutan. Ia sempat berhenti di depan pos dan bertanya lirih, "Mas, warung itu masih buka?" "Ya," aku mengangguk. "Buka, Mas. Biasanya sampai lewat tengah malam." Ia menelan ludah, mengangguk kecil, lalu berkata setengah berbisik, "Saya cuma mau makan sebentar." Aku tidak curiga apa-apa. Banyak orang mampir makan malam setelah bekerja. Tapi ketika lelaki itu melangkah ke warung, aku melihat bahunya bergetar, seperti ia sedang menahan tangis atau menahan diri dari sesuatu yang lebih buruk. Pintu warung bergemerincing ketika ia masuk. Aku sempat melirik jam 22:41. Setelah itu, aku kembali duduk dan mencoba fokus pada radio. Tapi entah kenapa malam itu, udara terasa lebih berat. Angin tidak berembus sama sekali. Bahkan, suara dari dalam warung pun tidak seperti biasanya. Tak ada tawa pembeli, tak ada suara kipas angin, tak ada denting piring. Justru, seperti hening yang memerangkap. Beberapa menit kemudian, terdengar suara kursi digeser dari dalam warung. Lalu suara lelaki itu, suara yang gemetar. "Pak, ini sate 1 porsi. Tapi, kok beda ya?" Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mendengar itu dari seberang jalan. Tapi pada jam-jam tertentu, warung itu seperti membuat suara dari dalamnya memantul keluar lebih jelas. Dan malam itu, setiap suara terdengar seolah berada di samping telingaku. Suara Pak Sarman kemudian terdengar, tenang seperti biasanya. Tapi ada getaran yang tidak bisa kusebut manusiawi. "Makan saja dulu, Mas. Kalau belum pas, nanti saya tambah." Hening sejenak, lalu suara sendok jatuh, lalu suara kursi bergeser cepat, seperti seseorang berdiri tiba-tiba. "Ini daging apa? Kenapa? Kenapa rasanya?" Suaranya terputus, seperti ada tangan yang menutup mulutnya. Sedikit dentingan terdengar, lalu hentakan kecil di lantai. Setelah itu, tidak ada suara apa-apa. Aku berdiri dari kursi pos, mendekati pagar. Dari celah-celah papan, aku melihat bayangan di balik tirai warung. Bayangan satu orang berdiri, satu lagi seperti sedang tersungkur di lantai. Lalu tirai itu bergerak, seperti ada angin dari dalam. Padahal malam itu angin tidak berembus. Aku 5 menit, 10 menit. Tidak ada tenda-tenda lelaki berkemeja biru itu keluar. Aku mencoba meyakinkan diriku. Mungkin ia sedang ke toilet. Mungkin ia pingsan karena kecapekan. Mungkin ia cuma tertidur. Tapi, keheningan itu terlalu tidak wajar. Dan, sejak kapan warung itu punya suara seperti seseorang sedang diseret? Jam 23:03, pintu depan terbuka. Aku langsung menegakkan badan. Tapi yang keluar hanyalah Pak Sarman, menyalakan rokok dengan wajah datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia berdiri di depan warung sebentar, menghembuskan asap, lalu mematikan lampu-lampu warung
satu persatu. Aku mengintip dari balik tembok pos. "Pak," panggilku lirih. "Barusan ada pembeli masuk." "Kok belum keluar?" Ia senyumnya tipis. Tapi matanya hitam, kosong. Seperti habis melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. "Oh," katanya pelan. "Sudah pulang tadi, lewat belakang." Aku tahu itu bohong. Aku tahu pakai betul bahwa pintu belakang warung itu tidak pernah dibuka malam itu. Aku menunggu dari pos sampai jam 2 pagi, dan aku tidak melihat siapapun keluar dari pintu manapun. Keesokan paginya, aku melihat motor biru lusuh terparkir di pinggir warung, tepat di sudut belakang. Motor itu tidak kukenal, tapi aku tahu betul itu motor lelaki berkemeja biru tadi. Motor itu dibiarkan di sana seharian. Tak ada yang memindah. 2 hari kemudian, Macy di sana. Pada hari ketiga, motor itu hilang. Bukan diambil, tapi seperti disembunyikan atau dipindahkan dayam-dayam sebelum subuh. Seminggu kemudian, kabar beredar. Ada orang hilang. Lelaki dari kota sebelah, terakhir terlihat di Komal. Terakhir terlihat di Waringsate. Istrinya datang ke kampung kami, membawa foto, dan ketika aku melihat fotonya, aku merasa seluruh punggungku merinding. Itu lelaki berkemeja biru. Aku ingin bilang pada istrinya bahwa aku melihat suaminya masuk warung itu dan tidak pernah keluar lagi. Aku ingin bilang bahwa malam itu ada suara-suara yang tidak masuk akal. Bahwa aku melihat bayangan diseret. Bahwa bau daging terbakar datang dari arah kamar belakang. Tapi lidahku keluh. Dan ketika istrinya pergi, aku merasa seseorang mengawasiku dari balik jendela warung yang gelap. Seolah jika aku bicara, aku akan bernasib sama dengan lelaki itu. Sampai hari ini, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi setiap kali aku lewat depan warung itu, aku ingin menutup hidung karena entah hanya perasaanku atau tidak. Aroma saat di sana, semakin lama semakin mirip bau daging yang seharusnya tidak dimakan manusia. Dan yang paling menakutkan, setiap malam, beberapa saat sebelum warung tutup, terdengar suara dari dalam. Suara yang sama seperti malam itu. Seolah seseorang berbisik dengan napas terputus-putus. "Masih kurang 1. Namaku Marto. Dan apa yang akan kuceritakan ini, mungkin akan membuat banyak orang menganggapku gila. Tapi aku bersumpah demi apapun yang masih suci di hidupku. Apa yang kulihat malam itu bukan mimpi, bukan igauan, bukan juga halusinasi. Itu terlalu nyata, terlalu berbau, terlalu dekat dengan wajahku untuk disebut hanya bayangan. Aku bukan orang pintar, tapi aku tahu kapan sesuatu bukan lagi urusan manusia. Dan malam itu, malam yang membuatku akhirnya pindah dari Komal, adalah malam ketika aku mengetahui kebenaran tentang syarat paling mengerikan dalam warung sate itu. Sate tidak boleh dibakar sebelum ada darah. Semua berawal dari tugasku sebagai penjaga kebun kosong di belakang blok rumah warga. Kebun itu berbatasan langsung dengan pagar rendah yang memisahkan wilayahku dari bagian belakang. Warung sate ayam asli Komal. Biasanya aku tak pernah peduli dengan aktivitas di warung itu. Aku hanya bekerja, tidur, dan malah menjaga agar tidak ada pencuri mengambil barang-barang yang dititipkan pemilik kebun. Sekitar jam 1 dini hari, aku bangun karena mendengar suara aneh, seperti kayu digesek perlahan. Suara itu datang dari sisi belakang warung, bukan dari dapur, tapi dari ruangan kecil yang selalu tertutup rapat. Aku tahu ruang itu karena pernah membantu Sarman memasang talang air. Ruangan itu tidak lebih besar dari kandang kambing, tapi selalu berkunci dan tidak pernah dipakai untuk menyimpan barang. Yang membuatku bangun bukan hanya suara gesekan itu, tapi suara lain yang terdengar sesudahnya. Suara seseorang menggumamkan sesuatu dengan nada berat, seperti membaca doa dalam bahasa yang tak pernah kudengar. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekati pagar rendah itu, dan mencoba mengintip dari sela belahan kayu. Dari celah sempit, aku melihat pintu belakang ruangan kecil itu terbuka sedikit. Cahaya merah seperti bara api keluar dari dalam, tapi tidak ada api yang menyala. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Seseorang berjalan keluar dari dalam ruangan. Itu Pak Sarman. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi bukan karena kepanasan melainkan seperti orang yang baru melakukan sesuatu yang membuatnya ketakutan sendiri. Bajunya lusuh, bekas cipratan warna gelap menodai lengannya. Saat ia menutup pintu ruangan kecil itu, aku melihat tangannya gemetar. Ia menghadap ke arah dapur luar dan berkata pelan namun tajam, seolah sedang bicara kepada seseorang di dalam ruangan kecil itu. "Sebentar lagi. Sebentar, jangan gerusak dulu," katanya sambil menghela napas panjang. Ada suara dari dalam ruangan kecil itu. Suara berat, dalam, bukan suara manusia. Geraman panjang,
seperti suara makhluk lapar yang tidak sabar menunggu mangsa. Aku spontan menutup mulut, takut suara napasku terdengar. Sarman kemudian berjalan ke arah meja pemotongan ayam di luar dapur. Ia mengambil pisau panjang yang tampak lebih seperti pisau jagal daripada pisau sate. Ia menajamkannya perlahan di batu asah, tapi gerakannya lemah, seolah ia sudah kehabisan tenaga. Setelah itu, ia membuka kulkas kecil di samping meja. Di dalamnya ada beberapa potong daging ayam sudah disate, sudah dibumbui. Tapi yang aku lihat bukan daging ayam yang membuatku ketakutan. Di bawah tusukan-tusukan daging itu, ada sesuatu yang berwarna merah gelap, bukan daging ayam, bukan pula lemak. Sesuatu yang bentuknya tidak ku bisa kenali karena tertutup plastik bening. Sarman menghela napas. Belum cukup, harus ada darah. Ia mengucapkan itu seperti ritual, seperti aturan. Ia menoleh ke arah ruangan kecil itu dan melanjutkan, kalau tidak ada darah, sate ini tidak bisa dibakar. Kamu sendiri yang bilang, bukan? Suara berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, geraman dalam yang membuat bulu tengkukku merinding. Suara yang mengandung ancaman. Sarman menggigit bibirnya. Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang. Dan saat itulah, entah apa yang membuatku begitu bodoh. Aku memundurkan tubuh sedikit, dan kakiku menginjak ranting kering. Cerak, suara kecil itu seperti petir di telingaku. Sarman terdiam, kepalanya berpaling ke arahku. Aku merapatkan tubuh ke tanah, memejamkan mata, tapi sudah terlambat. Langkah Sarman mendekat, pelan, tapi pasti. Setiap langkah membuat jantungku semakin menghajar tulang rusukku. Ketika ia hampir sampai di pagar, tiba-tiba dari dalam ruangan kecil itu terdengar suara lain. Suara seperti kuku panjang, menggores lantai kayu. Sarman berhenti. Ia menoleh ke pintu ruangan kecil dan berbisik dengan panik, "Jangan keluar. Belum waktunya. Tenang, aku cari, darah." Suara geraman itu berubah menjadi suara pukulan keras di dinding ruangan kecil itu. Kayunya sampai bergetar. Sarman menunduk ketakutan, lalu bergegas kembali ke meja. Ia mengambil kantong hitam besar. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan sesuatu. Kaki ayam? PUKAN.ITU. Tangan manusia, sudah kering. Seperti sudah lama disimpan, tapi jelas tangan manusia. Ia memotong sedikit dari bagian pergelangan, meneteskan darah yang sudah menghitam ke atas tusukan sate. Yang menunggu, bau busuk langsung menyengat. Tapi Sarman seperti tidak peduli. Ia justru menunggu sampai darah menetes ke daging. Dan saat tetesan itu menyentuh daging, suara dari dalam ruangan kecil itu mendadak berubah menjadi tenang. Geraman itu berubah jadi suara napas puas. Sarman mengusap wajahnya dan berbisik lega. Sudah, sekarang bisa dibakar. Ia lalu membawa tusukan-tusukan itu ke panggangan, menyalakan api kecil, dan mulai membakar sate yang masih meneteskan sisa darah manusia. Setiap tetes yang jatuh ke bara membuat bau yang membuatku ingin muntah. Tapi di sisi lain ruangan kecil itu makhluk yang menunggu di dalam mengeluarkan suara seperti orang tertawa pelan. Dan di tengah semua itu, Sarman berbisik lirih, Rezeki, jangan sampai macet." Malam itu aku melarikan diri. Bukan hanya dari kebun itu, bukan hanya dari warung itu, tapi dari seluruh Komal. Aku tidak sanggup tinggal di tempat di mana sebagian orang masih menganggap warung itu berkah. Karena aku telah melihat kebenaran yang Sarman sembunyikan. Sate itu tidak mungkin enak tanpa darah. Dan darah itu bukan berasal dari ayam. Malam itu, warung sate yang biasanya hangat oleh aroma daging bakar, justru dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu di sepanjang pinggir jalan mulai meredup, seperti ikut menjauh dari sesuatu yang akan datang. Di dalam warung, pemiliknya Pak Raga berdiri sendirian, menggenggam pisau pemotong daging yang sudah lama tidak ia gunakan untuk hal yang wajar. Tangan tuanya bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia tahu waktunya telah tiba. Dari arah belakang warung, suara gesekan mulai terdengar pelan, ritmis, seperti kuku yang menyeret lantai. Shrek. Suara itu seperti menggores isi kepala siapapun yang mendengarnya. Paraga menelan ludah tubuhnya kaku. Ia sudah mendengar suara itu selama sebulan terakhir. Dan setiap kali suara itu muncul, selalu ada satu hal yang hilang keesokan paginya. Seker Kahking. Seorang pengamen, atau pembeli yang tidak dikenal. Tapi malam ini berbeda. Suara itu bukan lagi samar, atau sembunyi-sembunyi. Suara itu datang berani, semakin dekat, seolah menagih janji yang selama ini ditunda. Lampu dapur bergetar, sebelum akhirnya padam. Gelap menelan semuanya. Lalu terdengar napas berat
basah, menggelegak dari celah pintu kamar belakang. Dua mata kuning menyala menatap lurus ke arah Paraga. Bukan mata manusia, bukan pula mata hewan biasa. Mata itu bulat, menonjol, seperti bola mata ayam yang baru disembelih namun jauh lebih hidup, jauh lebih sadar. Pintu itu bergerak sendiri. Perlahan, deritnya menyayat telinga. Makhluk itu keluar. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Woreng, dadanya bidang seperti manusia, tapi seluruh kulitnya ditutupi bulu tipis berwarna hitam kusam. Lengan dan kakinya panjang dan bengkok, seolah tidak pernah banner-banner terbiasa dipakai. Berjalan tegak, namun bagian yang paling menakutkan adalah kepalanya. Wajah itu sebagian besar menyerupai kepala ayam yang dibesarkan secara tidak wajar memanjang. Tulang rahangnya terbuka ke samping. Paruhnya retak seperti pernah dihantam sesuatu. Tapi paruh itu terus bergerak, membuka, dan menutup, seperti sedang mengunyah hal yang tak terlihat. Dari sela paruhnya, darah menetes perlahan. Bukan darah hewan. Bau anyirnya terlalu kuat, terlalu manusiawi. Makhluk itu mengeluarkan suara yang tidak mungkin dihasilkan ayam manapun. Suara itu bercampur antara kokok yang dipelintir dan dengusan makhluk besar yang lapar. Getarannya membuat kaca etalase warung berderak pelan. Paraga mundur selangkah, lalu 2 langkah. Lalu terpleset oleh tusukan sate yang berserakan di lantai tusukan yang dibuangnya. Tergesa-gesa sore tadi, karena baton-baton itu, Entekan selalu kembali ke dapur dengan noda merah yang tidak bisa dibersihkan. Makhluk itu mendekat. Kepala ayam raksasanya menunduk, seperti mencium ketakutan yang menetes dari kulit Paraga. Napasnya terasa panas dan bau busuk, seolah berasal dari perut yang sudah lama dipenuhi daging busuk dan darah basi. Sudah waktunya. Suara itu muncul, bukan dari makhluk itu, melainkan dari dalam kepala Paraga. Suara yang sama yang dulu ia dengar saat pertama kali melakukan perjanjian pesugihan di pinggir sungai angker bertahun-tahun lalu. Suara yang menawarkan kemakmuran, pembeli yang tidak pernah sepi, dan daging yang selalu empuk. Dulu ia pikir itu hanya halusinasinya. Tapi kini, suara itu menggelegar jelas. Janjimu belum lunas. Makhluk berkepala ayam itu mengangkat tubuhnya, memperlihatkan sepasang kaki bercakar panjang. Cakar itu menancap pada lantai kayu dan membuat pecahan kecil beterbangan. Ia mencondongkan tubuh, paruhnya ternganga lebar, jauh melebihi bukaan normal seekor ayam. Dari dalam paruh itu keluar suara berdesis seperti banyak suara yang berbicara bersamaan. Satu lagi, tumbal. Malam ini, Paraga memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tahu pesugihan tidak akan bisa ditinggalkan. Tidak akan bisa dilunasi hanya dengan menutup warung. Tidak bisa dibatalkan hanya karena ia menyesal. Ia membuka mata dan melihat. Makhluk itu hanya 1 langkah darinya. Lantai bergetar. Lampu bagian depan warung mati satu persatu. Di luar, pada jam yang sudah larut itu, seorang pembeli terakhir remaja laki-laki yang baru turun dari ojek masih melihat menu di depan warung. Ia mengetuk pintu kaca. "Pak, mesti ibu." Ketukan itu yang menjadi pemicu. Makhluk itu tiba-tiba menoleh. Gerakannya cepat, patah-patah. Tidak alami seperti tubuhnya diseret oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mata kuningnya membesar, pupilnya menyempit menjadi garis menegak. Layaknya pemangsa yang melihat mangsa muda. Paraga mencoba berteriak untuk memperingatkan remaja itu. Tapi makhluk itu lebih cepat. Dalam sekejap, tubuh hitam tinggi itu melesat keluar melewati jendela, memecahkan kaca, dan menciptakan suara keras yang menggetarkan seluruh bangunan. Suara teriakan remaja itu pecah di malam sunyi, disusul suara cakaran dan robekan daging. Suara itu berlangsung hanya beberapa detik. Kemudian hening, hanya angin malam yang lewat. Paraga terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dari luar, makhluk itu kembali berjalan menuju warung, meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah. Ia kembali masuk, menyeret sesuatu yang tak lagi utuh. Makhluk itu meletakkan tumbal baru itu di kaki Paraga, lalu berbisik dengan suara yang membuat jantung seakan berhenti berdetak. "Besok kita mulai lagi." Warung sate itu akhirnya tutup 3 hari setelah kejadian malam penuh darah itu. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan, tidak ada poster pamit. Hanya pintu gulung yang tiba-tiba tertutup rapat dengan gembok baru, seolah menahan sesuatu agar tidak keluar. Di atasnya tempelan koran sobek, menutupi pecahan kaca yang belum diganti. Polisi sempat datang, mondar-mandir, memasang garis kuning, lalu pergi tanpa satu pun jawaban. Mereka tidak menemukan jasad, tidak menemukan pemilik warung, tidak menemukan alat bukti selain genangan darah yang sudah mengering
di sela-sela lantai. Masyarakat sekitar memilih diam. Mereka pura-pura tidak tahu. Mereka pura-pura tidak mendengar teriakan malam itu. Mereka pura-pura tidak melihat bentuk hitam besar yang sempat melompat di atap dan menghilang di gang sempit. Semua pura-pura karena mereka tahu ada hal yang tidak boleh dibicarakan, apalagi disentuh. Warung itu dibiarkan begitu saja, kosong, gelap, berdebu, sampai akhirnya 2 bulan kemudian, seseorang menempel poster baru di depan kaca. Segera dibuka, sate Madura, Pak Leri, rasa asli, bumbu baru. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menyeringai sinis. Ada yang yakin warung itu tidak akan laku lagi. Namun hari pembukaan tiba. Dan tak terduga, pengunjung langsung ramai. Mereka mengatakan hal yang sama. Dagingnya empuk banget, persis dulu. Bumbunya mantap, kayak rasa warung lama. Rahasia mereka apa sih? Satenya itu loh. Pizza. Tak ada yang memperhatikan bahwa pemilik barunya, Pak Leri, lelaki paruh baya bertubuh kurus dengan kulit pucat, sering menghindar saat ditanya di mana ia belajar meracik bumbu. Tak ada yang peduli bahwa ia selalu membuka warung tepat saat matahari terbenam dan menutup sebelum subuh. Tak ada yang memperhatikan bahwa karyawan baru sering berganti. Bahkan ada yang hanya bekerja 2 hari lalu tidak pernah muncul lagi. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk orang-orang yang memperhatikan berdiri di malam-malam tertentu. Terutama ketika jalan sepi dan lampu-lampu toko sudah mati. Dari belakang warung terdengar bunyi aneh, shrek. Seperti kuku panjang menyeret lantai. Suara yang sama yang dulu pernah dilaporkan tukang ojek. Suara yang tidak pernah ditemukan sumbernya. Dan lebih aneh lagi, setiap selesai membakar sate, Pak Leri selalu membawa 1 tusukan sate ke kamar belakang yang lampunya tak pernah dinyalakan. Ia menaruhnya di lantai, membungkuk sedikit, lalu berbisik, "Ini bagianmu. Jangan ganggu aku malam ini." Sesekali, ada bayangan besar lewat. Kadang suara dengusan pelan. Kadang suara paruh tajam mengetuk-ngetuk tanah, membuat debu berjatuhan dari dinding. Orang-orang yang peka mulai berkata, "Kayaknya rasa satenya kok makin mirip warung lama ya. Kok lembut banget, kayak pernah makan sebelumnya. Aku ngerasa ada yang ngawasin kalau makan habis maghrib." Beberapa pembeli mengaku melihat mata kuning menyala di lorong belakang. Ada pula yang merasa dijilat angin panas dari arah dapur meskipun kipas tidak menyala. Namun mereka tetap kembali makan. Harga murah, rasa enak, warung selalu ramai. Semua mengubur rasa penasaran mereka dalam-dalam. Sampai suatu malam, seorang pendatang baru bertanya dengan polos kepada warga sekitar, "Warung ini baru buka ya? Kok ramai banget?" Seorang pria tua, entah siapa, menjawab sambil merapatkan jaketnya, "Bukan baru, yang baru cuma orangnya." "Loh, maksudnya?" Pria tua itu menatap warung yang sedang penuh sesak, lalu berbisik lirih, "Di sini, yang mati itu cuma pemiliknya. Rasa warungnya tetap hidup dan tetap menagih." Di balik pintu dapur yang tertutup, terdengar suara paruh yang beradu dengan lantai. Tok, 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 seolah menyetujui, seolah menunggu giliran tumbal berikutnya.